Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa qulna min salihatin ولوالدينا ولمشايخنا اساتذتنا فلنتنا طلابنا ابنائنا ذرياتنا واهلنا وازواجنا والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم واله وصحبه من شهدنا لهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, "Khuliqatil mar'atu min dil'in." Ada yang mengatakan juga seorang perempuan diciptakan oleh Allah min dil'in, dan dari tulang rusuk. Ada yang mengatakan tulang rusuk sebelah kiri. Kemudian kata Rasulullah, "Fa in tukimha batuk siruha." Tulang rusuk itu kan bengkok. Di belakang kita ini ada tulang rusuk kita. Tulang rusuk itu ilustrasinya bengkok. Untuk kimha, bila kamu paksa untuk meluruskannya, maka dia akan patah. Padahal ta'ish biha, maka berlemah lembutlah kepada perempuan itu, karena ilustrasinya seperti tulang rusuk, maka engkau akan bisa hidup bersama dengannya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gambaran bagaimana sikap seorang laki-laki dan bagaimana sikap seorang pemimpin rumah tangga terhadap istrinya, terhadap perempuan, agar bisa berlemah lembut, karena mereka diciptakan pada bagian yang disebut tadi adalah bagian yang lebih dekat kepada, kalau ada tafsiran dari Syekh Ibnu Arabi, itu lebih dekat kepada penciptaan alam. Kalau manusia pada laki-laki Nabi Adam digambarkan penciptaannya ada kombinasi unsur ketuhanan dan alam, maka perempuan lebih banyak kepada alamnya, sehingga kecintaan dunianya lebih banyak. Tetapi laki-laki, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap perempuan. Makanya kalau berbagi warisan menjadi 2:1, karena ada tanggung jawab besar laki-laki, bukan bagian besarnya itu yang penting. Dapat 2, semakin besar pemberian maka semakin besar tanggung jawab. Kekanakan yang pernah menonton film superhero biasanya ada ungkapannya, bila diberikan kekuatan lebih, misalnya kuat, bisa terbang, maka di dalamnya juga ada tanggung jawab yang besar. Biasanya ungkapan mereka itu ada gift, ada curse. Jadi gift itu diberikan anugerah kemampuan bisa terbang, misalnya kalau animasi atau film-film itu. Maka pada saat yang sama itu kutukan dalam bentuk apa, tanggung jawab yang harus dilaksanakan lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki kekuatan itu. Laki-laki memiliki tanggung jawab itu terhadap perempuan, maka pembagiannya 2:1 di dalam Islam. Artinya 1 itu hak perempuan, 2 bagi laki-laki, itu dikelola. Kalau nanti perempuan yang punya masalah, maka laki-laki itu harus membantu perempuan itu atau keluarganya yang perempuan. Maka Rasulullah mengajarkan, berlemah lembutlah kepada perempuan, engkau akan bisa hidup bersamanya. Kalau dikerasi, maka kemudian akan patah, akan terjadi bisa pertengkaran sebagainya. Bukan berarti tidak boleh tegas. Jadi keras dengan tegas beda. Ketegasan itu membentuk disiplin,
keras bisa menjadi perpecahan dan konflik. Jadi ketegasan penting untuk membentuk disiplin dan kebaikan bersama. Tapi kalau kita terlalu misalnya lemah, tidak ada ketegasan untuk disiplin, maka itu bisa menghancurkan sama-sama seluruh sendi kehidupan. Maka kelembutan bukan berarti lemah dalam arti tidak ada ketegasan. Lembut itu bertingkat. Ada yang lemah lembut dalam arti kata-kata dan perbuatan, tapi ada lemah lembut yang berarti tegas cuma dengan kata-kata yang lembut sebagainya. Itu perlu dalam pendidikan. Tanpa ada ketegasan, pendidikan akan melemah dan bisa menghancurkan generasi yang selanjutnya. Jadi pemimpinnya adalah laki-laki, tapi kemudian tindakannya ada ketegasan dan kelembutan yang dikombinasikan terhadap perempuan. Itu yang diajarkan, yang bisa kita pahami dari apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Dengan itu diharapkan kita bisa sama-sama menjaga hubungan baik kita di dalam rumah tangga. Karena kalau syaitan itu godaan yang paling berat, yang paling dia berikan apresiasi atau penghargaan tinggi, jadi iblis itu nanti mendata anak buahnya siapa aja yang sudah berhasil menggoda manusia. Ada yang menggoda berhasil membunuh, bagi iblis itu biasa saja. Jadi iblis itu pimpinannya. Ada yang berhasil menggoda berkelahi, biasa saja. Tapi bila ada syaitan yang berhasil menggoda menceraikan rumah tangga, jadi berkelahi lalu bercerai, itu dia dapat penghargaan yang tinggi, didudukkan dekat dengan si iblis, diberi penghargaan. Kenapa perceraian itu menjadi sangat penting bagi syaitan dan iblis? Karena dengan perceraian itu akan rusak sebuah generasi. Jadi di rumah tangga itu nanti anak-anaknya bisa berpenuh, bisa hancur, bisa putus asa.